Tersembunyi di salah satu sudut negeri, Padukuhan Gubuk menyimpan pesona yang tak terduga. Dengan luas mencapai 53,46 hektar, padukuhan ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan data monografi dusun, pada tahun 2024, total penduduk dusun Gubuk mencapai 550 jiwa, yang mana terbagi menjadi 4 rukun tetangga serta terbagi menjadi beberapa pemukiman, yakni Gubuk, Hingas, Tempuran, Menta, Sidander, dan Mangiran. Penamaan Gubuk diambil dari makna rumah kecil sederhana yang berada di pinggir sungai. Dahulu, rumah ini ditempati oleh Kyai Mangunwarso, orang pertama yang datang dan menetap di daerah Gubuk pada tahun 1779. Kyai Mangunwarso juga menjadi salah satu orang yang ikut serta dalam Perang Diponegoro bersama dengan Pangeran Diponegoro. Selain itu, Padukuhan Gubuk juga mempunyai pemukiman besar yang dihuni oleh setengah dari masyarakat Padukuhan. Pemukiman ini bernama Ngingas, di mana asal kata Ngingas diambil dari nama pohon Ingas, yang mana cikal bakal masyarakat Ngingas tersebut adalah Kyai Cokrodikromo. Seiring berjalannya waktu, pemimpin di wilayah ini juga berubah. Pada tahun 1946, Gubuk pertama yang menjabat adalah Bapak Susrohandoyo, yang dipilih karena pada saat itu jumlah masyarakatnya masih sedikit. Setelah beliau mengundurkan diri untuk menjadi guru, jabatan dukuh dipegang oleh Bapak Warsodinejo, Bapak Darmoswito, dan Ibu Suharti. Jabatan ini kemudian diteruskan oleh Bapak Adi Prayitno, yang harus berhenti karena meninggal dunia, dan dilanjutkan oleh Bapak Muhayat. Saat ini, Kepala Padukuhan dijabat oleh Bapak Adnan Faruliansyah yang melanjutkan tradisi kepemimpinan di wilayah Gubuk ini. Selama periode kepemimpinan yang berganti-ganti tersebut, Padukuhan Gubuk tetap mempertahankan kekayaan sejarah dan keunikannya. Dusun ini memiliki Beling Hingas dan Sumur Kawak, dua sumur yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat di masa lalu ketika mengalami krisis air. Beling Hingas tersebut digali oleh Mangunsuwito atau Jasiman. Selain itu, Gubuk juga pernah menjadi lokasi penting dengan keberadaan stasiun Stasiun yang berperan aktif pada zaman penjajahan, sebelum akhirnya dihancurkan dan dibangun kembali pasca kemerdekaan. Namun, stasiun ini kembali dinonaktifkan pada awal tahun 90-an. Keunikan Gubuk juga terlihat dari batu besar yang ikonik, serta Gua Gubuk yang diyakini sebagai tempat persembunyian Pangeran Diponegoro, menambah nilai historis daerah ini di bawah kepemimpinan para dukuh yang silih berganti.
Padukuhan Gubuk memiliki batas-batas wilayah yang cukup bervariasi. Untuk barat dan utara, wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Sleman, di mana batas utara padukuhan ini terdapat bendungan yang mengalirkan air di wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah timur, terbentang sungai yang mengalir dengan tenang. Sementara itu, terdapat jalur kereta api yang berada di selatan padukuhan ini, di mana jalur kereta api ini masih aktif beroperasi hingga saat ini. Tidak hanya itu, padukuhan Gubuk juga menghasilkan berbagai kekayaan alam yang melimpah. Lahan pertanian yang membentang luas dan subur menghasilkan berbagai hasil bumi seperti padi, cabai, bawang merah, dan juga sayur mayur, di mana hasil bumi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal keagamaan, masyarakat Padukuhan Gubuk terbagi menjadi 3 penganut keyakinan, yaitu Islam, Katolik, dan Kristen. Hal ini didukung dengan adanya tempat ibadah seperti Masjid Ar-Rahman, Mushola Al-Ikhlas, Gereja Kerasulan Baru, dan Gereja Santa Teresia. Padukuhan Gubuk juga memiliki Lutheran FIJ, Susteran CM, Susteran Hati Kudus, serta asrama seperti Asrama Putra Monsinyur Rateng dan Asrama Putri Santa Angela. Harmoni yang terjalin di dalam perbedaan keyakinan tentunya telah menyatukan mereka dalam kehidupan yang saling berkesinambungan. Tak hanya dalam hal keagamaan, Padukuhan Gubuk juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar Pangudi Luhur dan Taman Kanak-kanak Indriasana. Dari segi kemasyarakatan, Padukuhan Gubuk menjadi rumah bagi Sekretariat Komunitas Difabel Pinilih Setayu dan kelompok wanita tani Sari Dewi II yang aktif dalam berbagai kegiatan. Selain itu, padukuhan ini juga menyediakan fasilitas pemakaman yang melayani kebutuhan warga setempat, seperti Makam Agung Gubuk, Makam Ragilan, Makam Tempuran, Makam Tengah, dan Makam Mete. Perekonomian di Padukuhan Gubuk berkembang melalui berbagai sektor yang saling mendukung dengan pertanian yang menjadi denyut nadi utamanya. Selain pertanian, peternakan juga menjadi sektor penting yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Dengan banyak masyarakat yang memelihara ternak untuk kebutuhan konsumsi dan penjualan. Selain itu, pabrik-pabrik di wilayah ini juga menjadi penopang ekonomi yang signifikan. Tidak hanya melalui produksi barang-barang, tetapi juga dengan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Padukuhan ini juga menawarkan wisata sore hari di sepanjang rel kereta api, yang menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan dan suasana yang tenang. Untuk mempererat kedekatan antar warga, masyarakat Padukuhan Gubuk
aktif bergotong royong, menciptakan berbagai kegiatan bersama. Mulai dari senam ibu-ibu yang diadakan oleh paguyuban senam, bola voli oleh pemuda, kegiatan PKK, kegiatan kelompok wanita tani, dan taman pendidikan Al-Quran. Setiap kegiatan ini memberikan warna dan semangat tersendiri bagi masyarakat, memperkuat ikatan sosial dan juga kebersamaan. Pertama, sopan santun. Itu harus dijaga. Contohnya sopan santun. Masuk kita belum masuk. Itu harus belum diperintahkan masuk. Terus kedua kalinya kaulan ma'rufan. Kaulan ma'ruf ini omongan. Sing jangan menyinggung. Kita cara kita berkomunikasi. Ya kan? Kalau Muslim ya memakai kemampuan ini. Jadi duit terutama jangan sopan. Yang ingin saya sampaikan secara khusus adalah kita semua perlu bersatu padu. Kita tidak perlu mencari sesuatu istilahnya persamaan atau perbedaan, tetapi kita ingin bersinergi bersama, memajukan Indonesia ini, memajukan masyarakat, memajukan alam ciptaan, dan pada akhirnya kita bisa menjadi daerah yang sejahtera. Terima kasih. Kearifan lokal wilayah ini jarang ditemukan di perkotaan. Namun, kehadirannya begitu kuat dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya serta keunikan dari ragam budayanya memancarkan energi positif bagi siapapun yang datang. Alam dan manusia saling bersinergi menciptakan harmoni dalam kehidupan. Semua elemen saling membutuhkan dan saling mengasihi satu sama lain. Sudah saatnya dari generasi muda, mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua, kita bergotong royong bersama-sama membangun Padukuhan Gubuk untuk menjadi lebih baik, lebih maju, dan tentunya untuk kebaikan kita bersama. Lalui tagline Gumregah Makarya, Guyub Noto Karya, kita siap untuk Padukuhan Gubuk yang lebih baik lagi. Terima kasih.